Pak Ustaz, saya terbaca dalam buku yang Ustaz susun, yaitu buku Munajat. Ada doa dalam wirid perlindungan namanya. Wirid perlindungan. Yang bunyi doa itu, A'udzubillahi minal fitan, ma zahara minha wa ma batan, wa a'udzubillahi min fitnatil a'war al-kadzdzab. Dengar baik-baik. Maknanya, aku berlindung kepada Allah daripada segala fitnah. Fitan. Plural dari fitnah, itu fitan. Sama ada fitnah yang nyata atau yang tersembunyi. Dan sambungannya. Dan aku juga berlindung kepadamu, ya Allah, daripada fitnah juling dan dusta. Hadis sahih. Yang jadi pertanyaan oleh penanya, apa maksudnya Pak Ustaz kita minta dilindungi dari fitnah juling dan dusta? Ini jawabannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan fitnah akhir zaman yang paling berbahaya, yaitu fitnah Dajjal. Dia boleh buat perkara-perkara yang luar biasa sehingga orang yang tidak kuat iman lekas percaya. Itu sebabnya dia dipanggil dengan Al-Masih. Selain Isa dipanggil Al-Masih, Isa putra Maryam, Dajjal juga dipanggil Al-Masih. Setiap apa saja yang dia sentuh langsung menjadi barang-barang yang berharga. Sentuh batu, batu jadi emas. Sentuh pokok, pokok jadi emas. Sentuh batu, batu menjadi berlian. Orang yang tidak kuat iman melihat keistimewaan itu, akhirnya mereka mempertuhankan Dajjal. Percaya pada Dajjal. Ini kata Nabi, fitnah yang paling bahaya pada akhir zaman sampai hari kiamat, fitnah Dajjal. Dan ciri-ciri Dajjal ini, kata Nabi, matanya juling. Dia pendusta. Ini, ya Allah, lindungilah kami daripada fitnah juling dan dusta. Itu adalah sifat utama bagi Dajjal. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak juling. Sampai begitu disebut oleh Nabi. Sedangkan Dajjal pula ciri-ciri utamanya, ada setengah riwayat yang mengatakan julingnya mata sebelah kanan. Riwayat yang lain julingnya sebelah kiri. Dua-duanya sahih. Dia adalah pendusta. Dajjal dalam bahasa Melayu, kalau kita lihat dalam kamus bahasa, Dewan Bahasa, maknanya pembohong besar, penipu besar, kadzdzab. Jadi ringkasnya, ya Allah, lindungilah kami daripada fitnah juling dan fitnah dusta. Yang dimaksudkan, kita minta supaya Allah lindungi kita daripada fitnah Dajjal. Sebagaimana kita sebut juga secara terang-terangan, wa a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal. Sama maknanya dengan minta dilindungi daripada fitnah juling dan dusta. Okey, itu penjelasannya.
kita boleh lihat doa itu di dalam kitab yang Ustaz tulis, yaitu kitab ini. Kita boleh lihat. Ingin tahu muka suratnya? 129. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Wirid perlindungan ini sangat banyak. Doa atau wirid perlindungan itu yang Ustaz bacakan tadi terdapat pada muka surat 149. 149. Baik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya. Ada 7 senjata yang dapat mematikan iblis. Antara lain adalah salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, ketujuh-tujuh itu senjata yang dapat mematikan iblis tu. Hadis itu sahih ke Ustaz? Kandungannya baik-baik belaka. Jawabnya, Ustaz tidak pernah jumpa susunan 7 perkara itu sebagai 7 perkara yang dapat mematikan senjata untuk mematikan iblis. Kalau Ustaz boleh sebut di sini, apabila kita bila berjumpa mengucapkan salam, iblis sangat marah. Yang kedua, apabila kita berjumpa, kita berjabatan tangan. Yang ketiga, apabila kita akan makan, kita mulai dengan bismillah. Yang keempat, bila kita berjanji, kita tak lupa menyebut insya Allah. Yang kelima, apabila kita selalu tobat terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang keenam, apabila kita banyak berselawat. Yang ketujuh, tatkala melihat keluarga, lalu kita pun menyayangi dan mencintainya. Dan ini adalah sebaik-baik perbuatan, silaturahim. Ada tak Ustaz, 7 perkara ini disebut dalam satu hadis? Setahu Ustaz tidak ada. Namun demikian, semua perbuatan itu baik-baik belaka. Kita tak nafikan. Cuma sampai mengatakan ini adalah hadis Nabi, kalau boleh jangan. Sebab tidak ada susunan seperti itu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari orang yang sama. Ditanya lagi, Ustaz, apa itu tahlil? Anak saya yang tanya. Betulkah tahlil itu bid'ah? Nah, di sinilah kesalahpahaman masyarakat kita. Tahlil itu adalah istilah untuk la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sebagaimana takbir untuk Allahu Akbar, tasbih untuk subhanallah, tahmid untuk alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah untuk hauqala, isti'azah untuk a'udzubillahi minasyaitanir rajim, basmalah untuk bismillahirrahmanirrahim. Tahlil adalah untuk la ilaha illallah yang Nabi pernah sebut, afdalul zikri la ilaha illallah.
Adapun buat baca surat Yasin, berzikir banyak-banyak dihadiahkan pada orang mati setelah kematian hari yang ketiga, ketujuh, 40. Tak ada istilah agama, hanya orang Melayu saja gunakan istilah tahlil. Tahlilan. Kesalahan dalam memahami itu akhirnya orang tidak banyak baca la ilaha illallah. Padahal zikir la ilaha illallah zikir yang paling hebat. Sampai Allah pernah ditanya oleh Nabi Musa, "Ya Rab, Bani Israel minta supaya aku tanya, apakah zikir yang paling afdal?" Allah kata, Allah kan boleh bercakap directly dengan Nabi Musa. Banyak saja sebut la ilaha illallah. Musa tanya lagi, "Setahu saya ya Allah, banyak orang yang sebut la ilaha illallah. Ada tak yang lebih baik daripada la ilaha illallah?" Lalu Allah jawab, Musa, andai kata di depanmu ada daun timbangan, 2 daun timbangan, 2 neraca. Yang satu timbangan, daun timbangan kau isi la ilaha illallah. Satu lagi timbangan kau isi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan segala yang ada di antaranya. Kau timbang. Niscaya daun neraca yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah akan menjunam ke bawah. Karena ia jauh lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Akhirnya Nabi Musa pun diam. Ini memberi gambaran. Tidak ada yang boleh mengatasi fadilat la ilaha illallah. Adapun kenduri kendara, makan-makan, baca ini, baca itu bid'ah. Tak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi diikuti dengan keyakinan kononnya pada hari ketiga, hari ketujuh, roh orang mati akan datang. Dah termasuk pula ke dalam pahaman keberhalaan yang dipanggil dengan reincarnation. Reinkarnasi. Percaya roh yang orang sudah mati balik. Ini bukan ajaran Islam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dari orang yang sama juga tanya, Pak Ustaz, ada hadis yang menyebut bila seseorang mati, semuanya terputus kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, doa anak yang saleh. Anak saleh yang mendoakan. Jadi macam mana peranan adik-beradik, Pak Ustaz? Peranan uncle, auntie, sepupu, cousin. Tak bolehkah mereka tolong orang yang sudah meninggal dunia? Siapa kata tak boleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya kita saling doa mendoakan. Bukan sesama hidup saja. Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang-orang Islam lelaki dan wanita, orang beriman laki-laki dan wanita, sama ada mereka masih hidup atau mereka sudah mati. Kita disuruh saling doa mendoakan. Kita sebut Allahumma ighfir li wa li ruhi akhi Osman Muhammad Yasin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan ampunkanlah dosa saudaraku
yang telah meninggal dunia bernama Osman bin Muhammad Yasin, abang ustaz, boleh. Allahumma ighfir li ukhti li ruhi ukhti Siti Hawa. Ya Allah, ampunkanlah saudara perempuanku yang bernama Siti Hawa Muhammad Yasin. Boleh. Okey. Itu jawaban. Dah 4 sebenarnya pertanyaan sudah Ustaz jawab. Pak Ustaz, apa makna taufik? Apakah taufik juga termasuk ke dalam hidayah? Hadirin dan hadirat. Sebab yang bertanya ini, bertanya doa dari Nabi selalunya minta hudan atau hidayah. Bukan minta taufik. Okey, ini penjelasannya. Walaupun Ustaz sudah jelaskan berkali-kali, tapi karena perkara ini dianggap penting, Ustaz ulang. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidayah terbagi 2. Hidayah pertama dengan makna al-bayan wal irsyad. Bayan maknanya penjelasan, irsyad bimbingan. Hidayah jenis ini boleh dilakukan oleh manusia kepada manusia lain. Seperti Ustaz mengajar tadi di bawah topik ulul albab berdasarkan ayat dari surat Ali Imran. Ustaz explain, Ustaz bimbing. Itu makna hidayah yang pertama. Hidayah ini boleh dilakukan oleh manusia kepada manusia lain. Ibu bapa kepada anak-anaknya. Guru kepada muridnya. Para ustaz kepada jemaahnya. Nabi Muhammad kepada umatnya. Tapi hidayah jenis kedua dengan makna taufik. Taufik maknanya Allah buka hati seseorang untuk mengamalkan apa yang dia sudah tahu. Hidayah dengan makna yang kedua, taufik ini hanya milik Allah. Manusia tidak ada yang memiliki hidayah dengan makna yang kedua, iaitu taufik. Hatta para nabi. Betul Nabi Nuh ajar anak-anaknya, tapi ternyata yang dapat taufik ikut ajaran ayahnya Nabi Nuh 3 dari 4. Yang satu lagi yang bernama Kanaan durhaka. Karena Allah tidak bagi taufik. Tak buka hatinya. Isteri Nabi Nuh bimbing istrinya, tapi istrinya menolak. Maknanya Nabi Nuh telah laksanakan hidayah yang pertama, penjelasan bimbingan, tapi hati istrinya, hati anaknya Kanaan, Allah tak buka untuk menerima. Nabi Ibrahim berdakwah, mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah. Bapaknya sendiri yang membuat patung untuk jadi sembahan kaum. Nabi Musa, Qarun itu cousin-nya, sepupunya, menolak ajaran Nabi Musa. Nabi dah sampaikan penjelasannya. Tapi hati Qarun Allah tak buka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 4 orang uncle-nya, hanya 2 yang memeluk Islam, Hamzah dan Abbas. 2 lagi, Abu Talib dan Abu Lahab, mati dalam keadaan kafir. Hatta Nabi Muhammad tidak diberi oleh Allah kuasa untuk memberi taufik. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah ketika beliau sangat sedih terhadap kematian uncle-nya Abu Talib. Sampai Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan mampu, wahai Muhammad, memberi hidayah walaupun kepada orang yang engkau sayangi, seperti Abu Talib. Hidayah hanya milik Allah. Allah akan beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, penafian hidayah di sini yang tak dimiliki oleh Nabi,
hidayah yang kedua, yaitu dengan makna taufik. Hadirin dan hadirat, ratusan yang sedang ceramah Ustaz sekarang ini. Ustaz sedang beri hidayah dengan makna pertama, penjelasan dan bimbingan. Tapi dari sekian ratusan orang ini, semua nyaka yang dapat taufik, yang Allah buka hati, sehingga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, belum tentu. Kita doa, mudah-mudahan semua akan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada juga yang dengar telinga kanan, keluar langsung ke telinga kiri. Masuk, keluar. Tidak diamalkan. Walaupun bimbingan demi bimbingan, bukan saja dalam bentuk ucapan, pencerahan, malah ditulis, tidak bermanfaat bagi setengah orang. Itu bermakna orang tersebut tidak mendapat taufik Allah. Mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya. Pak Ustaz, yang terakhir, puasa hari-hari putih. Boleh tak, Pak Ustaz, kita hanya buat 2 hari atas sebab-sebab tertentu? Sebab hari yang kedua adalah hari Jumaat. Maksudnya barangkali sekarang. Hari putih kan bermula dari semalam hari Khamis. Itu 13 hari bulan. Muharram. 14 hari bulan, hari ini hari Jumaat. Esok hari Sabtu, hari yang ke-15. Jadi Khamis, Jumaat, Sabtu. Nah, karena hari yang keduanya hari Jumaat, boleh tak kita tidak berpuasa hari Jumaat? Timbul pertanyaan, apakah tidak puasa hari Jumaat karena hari Jumaat pernah dilarang oleh Nabi? Jika atas sebab itu, maka puasa hari-hari putih 3 hari berturut-turut, 13, 14, 15, kita tidak buat. Karena hari yang kedua itu hari Jumaat, hari ini, itu pandangan yang salah. Apalagi Nabi Muhammad SAW pernah tanya istrinya Maimunah. Maimunah tanya, ya Rasulullah, saya ingin berpuasa hari ini. Hari Jumaat maksud. Lalu Nabi tanya, apakah semalam hari Khamis kau berpuasa? Benar, ya Rasulullah. Nah, kalau one day before, yaitu hari Khamis berpuasa, boleh kamu berpuasa pada hari Jumaat. Atau kata Nabi, kalau engkau ingin berpuasa hari ini, apakah engkau juga ingin berpuasa esok hari? Iya. Nabi juga benarkan. Asalkan puasa hari Jumaat itu dikepilkan sama ada one day before atau one day after. Apatah lagi, Nabi menyebut yang namanya puasa hari-hari putih itu 3 hari berturut-turut. Jadi ringkasnya, yang tidak digalakkan puasa hari Jumaat, bila hari Jumaat sahaja. Tidak diawali dengan Khamis, tidak diikuti dengan hari Sabtu. Itu pun larangan makruh, bukan larangan haram. Kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sekian dulu. Coba lihat. Sama ada dalam pencerahan ulul albab atau menjawab soalan-soalan para jemaah tadi. Banyak tak ilmu yang kita baru dengar? Yes. Banyak lagi sebenarnya yang kita belum tahu tentang selok-belok agama. Ingat selalu kata-kata Sayyidina Ali.
Memasukkan ilmu ke dalam minda tak sama dengan memasukkan sampah ke dalam tong sampah. Memasukkan sampah dalam tong sampah ada batas limitnya. Yang tak muat lagi, tak boleh dimasuk-masuk, tak boleh. Itu tong sampah. Tapi masukkan ilmu ke dalam minda. Semakin kita masuk ilmu, terasa minda kita semakin kosong. Semakin banyak yang kita belum tahu. Itu sebabnya jangan jemu-jemu untuk belajar dan belajar. Itu sebabnya Imam Ahmad berkata, apa kata Imam Ahmad? Hajatun nasi ilal akli wa syurbi marratani aw salasa marrat fil yaum. Manusia berhajat kepada makan dan minum cukup 2 atau 3 kali dalam sehari. Breakfast, lunch, dinner. Itu keperluan kita kepada makan minum. Wa hajatun nasi ilal ilmi mithlu adadil anfus. Dan manusia berhajat kepada ilmu sebanyak turun naiknya nafas. Sebanyak itu. Tak boleh dihitung. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan menjadi pendorong untuk kita terus menuntut ilmu sampai akhir hayat.